setiap fase kehidupan, kita akan menemui kesulitan, kebimbangan, dan berbagai hal yang membuat kita merasa bentuk takdir yang kita miliki terlihat tidak beraturan. Perasaan-perasaan tentang kehilangan akan membuat kita seperti tidak lagi memiliki jalan keluar selain menyerah pada keadaan. Kemudian, kadang kita mempertanyakan, di mana letak kekuatan? Dan tidak jarang kita mencari keberadaan Sang Pemberi Ketenangan. Karena selama hidup kita akan diuji, maka selama itu pula kita harus menyusun rencana tentang penjelajahan di dunia dan jalan terbaik menuju sebuah kepulangan. Aku Dewi Sandra, dan inilah ceritaku. Sejak kecil aku udah tahu banget cita-citaku apa aja. Nomor 1 mau jadi dokter, yang kedua mau jadi guru, yang ketiga mau jadi seorang penyanyi. Jauh banget ya tiga-tiganya. Waktu umur aku 16 tahun, alhamdulillah dikasih jalan memang untuk lebih dekat dengan dunia musik. Dan ini aku lakukan setiap hari, every single day. Sampai akhirnya aku melewati proses bertahun-tahun ada di industri musik. Aku sudah tahu produksi seperti apa segala macam. And of course you have to perform. Nah, suatu ketika setelah udah cukup lama di industri ini, aku lagi nunggu di backstage, nunggu giliran aku untuk manggung. Tapi satu saat entah kenapa aku lagi fokus sama penonton aja. Jadi aku lihat penonton, Oke, mereka seneng banget ya sama menyanyi ini ya, histeris banget, sampai ada yang pingsan, ada yang dorong-dorongan, ada yang teriak-teriak, pokoknya macam-macam reaksinya. Sampai aku entah kenapa aku semakin fokus dengan penonton, dan satu pertanyaan muncul di dalam diri aku, mereka ini ngelakuin semua ini untuk apa ya? Untuk memuja seorang idola mungkin di atas panggung. Apa yang mereka dapat? Dan untuk si penyanyi, kita sih merasa seneng banget ya ketika ada di atas panggung, ketika bisa nyanyi bersama-sama, ketika kita merasa bisa menghibur orang. Tapi the very truth is, setelah panggung itu selesai, acaranya sudah selesai, kita akan kembali kepada satu ruangan, mau itu rumah atau mungkin di dalam mobil, dan kita akan kembali sepi lagi seperti nggak ada apa-apa. And I felt like, okay, ini kayaknya ada sesuatu yang mulai aneh deh. Mulai aneh di dalam pikiran aku dan juga hati aku, sehingga aku nyampe ke titik dilema. What am I doing? Bener nggak ya gue menghibur mereka dengan sesuatu yang benar, yang baik, yang positif, atau enggak ya? Atau ini gimana ya? You know, that kind of questions yang muncul, dan aku sendiri nggak bisa jawab. Aku sendiri bingung, dan aku nggak tahu harus pergi kemana untuk mencari jawaban itu. So, that dilemma of ini adalah cinta pertamaku, tapi kok bisa ya yang namanya cinta memberikan satu rasa yang juga opposite-nya cinta? Bertanya, galau, bersedih ketika kita sendirian. Kadang-kadang bisa marah, apalagi kalau nggak ada yang nonton dan datang. Kayaknya gila, gue udah kerja dan nggak ada yang nonton, nggak ada yang datang lihat gue. Tunggu, ini gue bermusik untuk apa sih sebenarnya? Muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. So am I really doing it for the love of music, atau memang gue minta imbalan? Gue minta perhatian, penghargaan, mungkin dalam bentuk materi. Mungkin gue juga minta fame, ketenaran dari karya-karya ini. Apa sih sebenarnya? Nah, itu mulai bergejolak di dalam hati. Dan ketika perasaan ini udah mulai muncul, jobnya semakin banyak. Semua yang menghubungi kita untuk ada di acara mereka pasti ada request, pasti. Entah request dari lagu, ini itu, pokoknya banyak banget requestnya. And I'm like, kok jadi kayak gini? Kok jadi minta-minta? Ya kalau misalnya mau Dewi Sandra datang, ya udah terima Dewi Sandra apa adanya. Bahkan yang bener-bener gong banget buat aku adalah ketika mereka merequest aku pakai baju yang sekarang kalau aku bisa bilang, wah itu terbuka banget ya. Aku juga bertanya sama manajemen, kenapa mereka jadi
mulai ngatur-ngatur baju gue juga gitu. Kalau masih hubungan dengan musik, oke lah, mungkin gue masih bisa tarik ulur, masih bisa memaklumi kalau musik. Tapi kalau udah pakaian, ini kan hak gue sebagai seorang manusia gitu. You can't tell me what to wear. Dan yang membuat aku bener-bener shock adalah ketika ada ucapan, ya udah sih Mbak Dewi, kan kita juga bayar lo. Ya udah, lo pakai apa yang kita minta. Ini klien yang request. Wah, waktu itu keluar ya, denger kata-kata itu aku ngerasa gila gue murah banget ya. Murah banget, dengan segitu gampangnya gue bisa diatur hanya karena memang gue dibayar dan itu request klien. Wah, that was the point where I was like, no, ini udah nggak bener buat aku. Tapi yang namanya orang kekeh ya, untuk memperjuangkan sebuah mimpi, aku berusaha untuk tutup mata, kuping, semuanya. Udah fokus on the music. Meskipun hati udah mulai kesel, marah, I still did it. Aku setiap hari pergi keluar rumah, kerja, pulang, udah kelar, besok kerja lagi. Udah, hidup gini doang ya. Emang hidup udah that's all you want in life. Nggak sengaja satu hari datang ke sebuah supermarket, ketemu sama ibu-ibu. Aku boleh minta nomor telepon kamu nggak? Buat apa Mbak? Nanti ada pengajian, kamu tinggal di sini kan? Aduh, pengajian di sini bagus-bagus. Nah, saya, kalau nolak nggak enak juga. Tapi kalau dikasih, ya udah deh, kalau dikasih reject aja kali ya, reject aja. Oke, fine. Akhirnya kasih nomornya. Setiap minggu itu pasti aku dikirimin message. Mbak Dewi, di sini ada pengajian ini. Dan benar, selama 1 tahun itu aku cuekin. Gila ya, nih orang gak capek-capek ya, bener-bener konsisten banget ngirimnya. Emang sebagus itu ya? Jadi mulai ada shifting of perasaan yang, karena aku penasaran aja, kok ini orang kekeh banget ya, ada sesuatu yang begitu indahkah di satu pengajian yang aku harus bener-bener belajar. Sampai akhirnya 1 year later, you know what, I'm just gonna go and see ada apa sih sebenarnya. Jadi datanglah aku ke pengajian itu, seperti anak kecil yang tengil banget, kerudung ala-alaan, masih pakai jeans, bawa buku, karena aku bener-bener mau nyatet dan membuktikan bener nggak sih kata ustadz ini. Oke, datang duduk paling depan lagi. Jadi ada pertanyaan, ya kenapa harus gitu? Kenapa? Kan Tuhan itu maha baik, berarti semua orang pasti dimaafkan, diampuni. You know, questions like that yang aku selalu ucapkan. Terus dikasih jawabannya bagus-bagus. Bahkan materinya apa aku nggak ingat, tapi yang aku tahu adalah setiap dia mengeluarkan, si ustadz ini mengeluarkan ayat-ayat suci Al-Quran, I'm like, ayatnya indah banget ya, itu bagus banget. Ini kayak madu yang benar-benar manis banget, yang mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan aku sebelumnya satu persatu. And I was like, what's going on? Nah, setelah udah mulai tertarik dengan pengajian, dunia ilmu Islam, salah satu guru pertama aku adalah Ustadz Yuka Sumeru. Dia itu kan backgroundnya juga sama, kurang lebih dia juga musisi. Dan sekarang aku tantang kamu, coba deh, kamu akan mulai merasa perubahan ketika kamu sholat tepat waktu. Gak usah lama-lama deh, 3 hari berturut-turut, kamu bisa, kamu telepon aku. Oh, 3 hari, anybody can do that, nggak masalah. Ternyata tantangan itu sama sekali aku nggak bisa melakukannya. Dan memang aku akhirnya membandingkan lingkungan tempat aku bermain dengan lingkungan di mana aku sedang belajar. Itu berbeda sekali. Ketika aku lagi belajar pasti ingetin, ayo Wi, ambil air wudhu, sholat yuk, kita bareng-bareng aja, kita jamak. Iya ya, ternyata ketika bersama-sama dan rame-rame kita melakukan sesuatu yang baik, itu lebih mudah dibanding di satu tempat kita harus usaha sendiri gitu, yang ingetin kita sendiri, yang ngerjain kita sendiri, karena yang lain juga pasti fokus dengan tujuan masing-masing. Dan ketika aku bersama lingkungan yang sama-sama ingin belajar, this is where I belong. Karena itu yang aku cari sebenarnya, dan aku rasa setiap manusia pasti mencari kedamaian. Dan selama proses mencari, aku juga diuji at the same time dengan kehilangan ibuku yang gagal ginjal. Jadi dia melewati proses cuci darah 2 tahun kalau nggak salah, dan itu adalah sesuatu yang begitu sakit untuk menyaksikan, melihat dia harus transfusi darah, badannya mulai kering ya, cuman kulit dan tulang aja,
menyaksikan deteriorating seseorang yang kita begitu mencintai, dan di satu sisi lagi aku dalam satu pernikahan yang lagi di ujung tanduk banget. Wah, di situ udah, this is too much, I can't handle this. Ya Allah, ini apa lagi sih? Kan gue lagi berusaha untuk memperbaiki diri, tapi kenapa harus diuji lagi sih dengan hal yang begitu berat? Aku marah sama Allah karena aku merasa I don't deserve this. Ini adalah ujian yang gak fair banget, sedangkan gue lagi berusaha memperbaiki diri. Sampai akhirnya ibuku meninggal, dan itu tidak jauh dengan momen dimana aku ketok palu dan merasakan gagal lagi dalam rumah tangga. Dan aku marah sebesar-besarnya sama Allah yang, if you're really a God, this is how you treat orang yang mau memperbaiki diri. Aku gak ngerti, aku asli kayak yang, what is this? This is a joke. Hidup itu hanya sebuah permainan yang memang udah Tuhan doang yang tahu. Kayak marah gitu, iya emang Tuhan doang yang tahu, gue nggak tahu apa-apa. Yaudah deh, terserah mau dibikin apa. Kayak gitu rasanya. Karena saking keselnya, aku juga yang oke, gue udah, I've done it my way. Dan kalau menurut Allah ini cara yang salah, ya udah, sekarang aku ikut cara Allah deh. Dan akhirnya tetap aku ke pengajian, aku mendengar tausiah dan juga ilmu-ilmu yang membuat aku sedikit tenang. Sampai akhirnya aku juga nggak tahu ini jalan Allah. Ketika aku mulai bisa menata satu persatu masalah-masalah dan kemarahan aku di dalam hati, mulai tenang. Satu persatu memang dibuka. Contohnya aku dikasih pendamping dalam kehidupan. Dan ini adalah pendamping yang benar-benar menjadi jawaban. Aku gak mau mendapat hidayah karena ikut orang lain, karena disuruh, misalnya sama suami atau orang tua atau siapa. Saya gak mau gitu. Aku orang yang paling gak bisa kayak gitu. Dan aku gak mau karena ustadz yang ngomong, kamu harus, wah gak bisa. Aku rasa kalau aku ingin itu pasti jauh lebih lama dan jauh lebih kena. Sekarang aku minta, ya Allah, berilah petunjukmu dalam kehidupan aku sisa umur ini. Berilah petunjukmu dengan caramu. Aku cuma ingin mendapat satu tanda, yaitu dari Engkau, ya Allah. Itu aja. Dan I will never forget this night. Dan ternyata memang benar kalau sholat tahajud malam-malam, you're just focused, nggak ada distorsi apapun. Hening, semuanya hening, dan kita memang fokus bangun, niatnya memang sholat tahajud. Dan aku sholat dan aku merasa malam itu ini sholatnya enak banget, benar-benar berbeda dengan sholat-sholat sebelumnya. Mungkin ini enak banget, aku ngerasa ini connectionnya ini enak banget. Sampai aku sujud, aku minta, ya Allah hidayah, ya Allah hidayah, aku hanya mohon hidayahmu. Dan setelah selesai sholat, aku duduk, tapi sambil lihat-lihat kamar ya, ruangan. Tiba-tiba aku ingat banget nih posisinya ini sholat. Di situ ada meja, di atas meja itu memang ada Al-Quran. Akhirnya aku bukalah Al-Quran itu, flip, cuman itu jatuh tuh mata. Sampai akhirnya terbukalah Al-Quran itu, dan suratnya adalah Al-Ahzab ayat 59, di mana mataku langsung zap. That's the ayat yang aku harus baca, yang berbunyi, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi mulai hari itu aku memakai hijab, and the first time I wore hijab dan keluar dengan niat bahwa ini hijab tidak akan dilepas lagi. Ini adalah satu keputusan yang harus aku pertanggungjawabkan. Aku merasa ini adalah step yang pasti akan ada efeknya, pasti akan ada. Dan ternyata efeknya yang tadi aku takut-takutin justru sangat-sangat membuat aku nyaman. Hijab membantu aku sangat untuk menjaga keimananku. Sholat yang tadinya susah, malu sama hijab sendiri, pasti iya gue belum sholat.
cara bicara dengan orang lain yang tadinya cuek, nyablak, mungkin sadar nggak sadar aku bisa menyakiti orang. Aku berusaha untuk lebih menjaga karena nggak matching dengan hijab kalau aku. Cara aku mulai berpikir pun juga tidak dengan satu persepsi, tapi selalu dikembalikan kepada Al-Quran. So it's changed my mindset dan cara aku memandangi hidup. I think now the game has just begun. Aturan Allah adalah kuncinya. Dan memang kalau dipikir-pikir aku merasa kegelisahan itu muncul karena ketidakridhaan Allah. Sama dengan pekerjaan, mulai ada rasa aneh sedikit aja. No, I don't think it's right. Jadi sekarang cara aku menghadapi hidup itu melihat bahwa yang namanya bahagia, susah, ujian, rezeki, segala sesuatu itu sudah diatur sama Allah, dan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Tapi kalau kita benar-benar fokus dan benar-benar memperhatikan the little things in life, ini salah satu contoh yang selalu kena ke aku ketika melihat daun jatuh. Kejatuhan satu daun itu kayaknya, ini kan ada ayatnya di dalam Al-Quran. Satu daun jatuh itu kalau tanpa izin Allah itu nggak akan terjadi. Semuanya itu atas izin Allah. Buat Allah, daun aja sepenting itu, sehingga diatur kapan dia harus jatuh, kapan nanti dia harus mekar si bunganya, kapan dia nanti menjadi biji lagi dan nanti tumbuh lagi. For me itu ya memang cuma Allah yang bisa melakukan itu. Salah besar kalau kita meragukan kekuatan dan kebesaran Allah. Jadi aku sekarang mulai merasa, buat apa sih kita khawatir, buat apa sih kita merasa takut, buat apa sih kita berlama-lama bersedih, sedangkan kita selalu dilindungi, kita selalu disayang, kita selalu diberi kesempatan sama Allah. Yang sedih itu harusnya orang-orang yang melewati kesempatan ini. Dan aku bersyukur, alhamdulillah banget, Allah memberikan kesempatan demi kesempatan demi kesempatan demi kesempatan. Berapa kali aku mungkin gak lulus, tapi itulah, sebesar itu Allah sayang sama kita semua. Sayang sama mungkin aku hamba yang jauh dari sempurna, jauh dari kebaikan, jauh dari iman. Saya aja mau diselamatkan sama Allah dengan caranya yang begitu luar biasa. Dan saya rasa kita semua harus sadar dan paham, benar-benar paham bahwa Allah itu memang maha adil. This special relationship yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun, hubungan kita dengan pencipta kita. Dan for me, Al-Quran adalah the connection. But how do you connect with your creator? Menurut aku Al-Quran. And I feel like the Al-Quran will always be your best love story antara kamu dan juga Allah. Apakah saya sudah jago baca Al-Quran dalam bahasa Arab? Masih jauh banget. Tapi setidaknya aku ada usaha. Dan aku selalu fokus kepada tafsirannya, translationnya. Dan dari situ itu juga menjadi pemicu aku untuk mencintai Al-Quran. Dan sekarang ini aku lagi belajar dari nol, Iqra. Itu gak masalah aku melewati fase itu selama aku bisa mendekatkan diri kepada Al-Quran dan apa isinya sih. Hubungan kita sama Allah itu harus di atas hubungan kita dengan ciptaan-ciptaannya. Dan dengan ini aku merasa bahwa iya, hidup itu indah ya. Jadi kalau sekarang ditanyakan, menurut kamu hidup itu apa sih? Ya, hidup itu adalah proses melewati yang namanya kehilangan dan juga mendapatkan. Kayak aku kehilangan diri tapi mendapatkan hidayah, kehilangan satu sosok pendamping tapi digantikan dengan seorang imam. Ketika ibuku meninggal tapi digantikan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa memberikan perhatian dan juga cintanya. It's never gonna be the same, tapi semuanya itu pas. Satu ayat yang paling kuat yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu yang hidup
pasti akan kembali kepada penciptanya. Sesuatu yang indah pasti ada saat-saat dimana tidak indah lagi. Sesuatu yang buruk pasti satu saat nggak akan seburuk itu lagi. Akan muncul sesuatu yang baru dan mungkin menyenangkan. And ini adalah roda yang terus berputar sampai kiamat nanti. Bahkan saya pun pasti akan menghadapi dimana sekarang ini saya ada, besok ini bisa jadi nggak ada. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita benar-benar sadar. The ayat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta. And it's something to think about. Kita sebagai manusia akan terus diuji dengan berbagai hal. Aku sadar apa yang aku alami selama ini hanya tentang perputaran menerima dan melepaskan. Karena hanya kepada Allah lah segala hal kembali. Maka hanya kepada Allah lah aku berserah diri.